Selamat pagi, saya Ibel Liristasari dari 10 MIPA 1 akan menjelaskan tentang siklus karbon. Siklus karbon. Di bumi, karbon berbentuk gas CO2. Karbon banyak terdapat di bumi, terutama di atmosfer bumi dalam bentuk gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang berada di lapisan atmosfer bumi ini berasal dari proses fotosintesis, proses pernapasan manusia maupun proses pembakaran, baik pembakaran dari kayu maupun pembakaran dari bahan bakar fosil. Karbon di atmosfer mengalami fiksasi atau pengikatan. Karbon yang ada di atmosfer itu kemudian diikat atau fiksasi dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, gas karbon dioksida CO2 adalah bahan utama untuk fotosintesis yang akan menghasilkan bahan makanan. Setelah proses fotosintesis, bahan makanan yang dihasilkan kemudian disimpan sebagai cadangan makanan. Bakteri pengurai menguraikan karbon organik jasad makhluk hidup. Makhluk hidup lain seperti hewan juga mendapatkan kebutuhan karbonnya dari rantai makanan. Makhluk hidup yang sudah mati nantinya akan diuraikan menjadi detritus. Dalam proses penguraian ini ada peran penting organisme pengurai yang bertugas menguraikan jasad makhluk hidup yang mengandung karbon organik tersebut menjadi karbon anorganik untuk selanjutnya karbon anorganik ini kembali ke alam lagi. Bahan bakar fosil terbentuk dari karbon anorganik. Karbon anorganik yang terbuat dari jasad makhluk hidup yang sudah mati ini lama-kelamaan tertimbun. Bahan anorganik ini tertimbun di bagian lapisan bumi hingga kemudian berubah menjadi bahan bakar fosil. Namun untuk bisa mencapai tahap ini dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Bahan bakar fosil inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Keduanya kemudian kembali menghasilkan karbon dioksida. Siklus nitrogen. Fiksasi nitrogen. Suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan proses fiksasi nitrogen. Diazotrof merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Asimilasi. Melalui absorpsi akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanannya yaitu tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Amonifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah. Nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitril. Denitrifikasi. Suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan adalah proses dari denitrifikasi. Oksidasi amonia anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam dari jenis konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di lautan. Siklus fosfor. Pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuh. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba.
Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan, dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun penulisan, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.